Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Allahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita patut selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita. Ya, alhamdulillah kita telah berada di 10 akhir Ramadan. Hari ini 22 Ramadan dan insyaallah malam ini kita akan membahas 10 malam terakhir Ramadan. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 10 malam terakhir Ramadan sesungguhnya merupakan malam-malam paling mulia di dalam setahun. Sebab di dalamnya terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang juga menjadikan bulan Ramadan lebih istimewa dari bulan-bulan lainnya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di awal Ramadan, ketika menjelang di awal Ramadan atau ketika memasuki bulan Ramadan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat tentang kedatangan Ramadan. Beliau mengatakan bahwa fihi lailatun khairun min alfi syahr. Dalam bulan Ramadan itu terdapat satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Fihi lailatun khairun min alfi syahr, faman hurima khairaha faqad hurim. Barang siapa yang diharamkan atau terhalangi dari mendapatkan keutamaan dari malam tersebut, maka dia telah diharamkan atau terhalangi dari mendapatkan kebaikan yang banyak. Nah, malam Lailatul Qadar ini atau malam kemuliaan itu terdapat pada karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh dan menganjurkan untuk mencari malam Lailatul Qadar pada 10 terakhir Ramadan. Oleh sebab itu 10 malam terakhir Ramadan ini hendaknya dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin dengan meningkatkan ibadah, dengan meningkatkan kesungguhan dalam melaksanakan amalan-amalan ibadah, amalan-amalan soleh. Diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meningkatkan kesungguhan beliau dalam beribadah di 10 terakhir Ramadan.
Tentu kita tahu bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling bertakwa kepada Allah, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salat beliau atau salat malam beliau di luar Ramadan atau secara umum beliau sampai kaki beliau sampai bengkak karena salat beliau yang sangat lama. Dan namun di 10 terakhir Ramadan ibadah beliau meningkat. Kesungguhan beliau dalam beribadah bertambah. Di dalam Ramadan secara umum seperti itu, kesungguhan Nabi beribadah itu meningkat. Misalnya kedermawanan beliau diriwayatkan bahwa Nabi SAW adalah ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW adalah manusia yang paling dermawan, dan makin bertambah kedermawanan beliau, makin meningkat kedermawanan beliau pada bulan Ramadan. Nah, di 10 terakhir Ramadan ibadah beliau makin meningkat. Masuk bulan Ramadan, ibadah beliau meningkat dibanding dengan ibadah-ibadah di luar bulan Ramadan. Nah, memasuki 10 terakhir Ramadan makin meningkat. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala mengatakan, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh melakukan ibadah pada 10 terakhir Ramadan tidak seperti kesungguhan beliau pada malam-malam lainnya. Bagaimana wujud dan bentuk peningkatan ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di 10 terakhir? Di antara bentuk bertambahnya atau meningkatnya kesungguhan beliau dalam beribadah di 10 terakhir Ramadan adalah bahwa beliau menghidupkan seluruh malamnya di 10 terakhir Ramadan. Beliau mengisi 10 terakhir Ramadan semuanya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dituturkan juga oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhalatil ashr al-ashrul awakhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika masuk 10 terakhir Ramadan syadda mi'zarahu, mengencangkan ikatan sarungnya, mengencangkan ikatan sarungnya, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, serta membangunkan keluarganya atau membangunkan istri-istrinya. Inilah salah satu wujud dan bentuk bukti konkret kesungguhan, meningkatnya kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu, mengencangkan ikatan sarungnya. Ya, ini bisa bermakna asli, makna atau majazi, metaforik. Makna ini adalah gambaran kesungguhan, gambaran keseriusan. Kalau kita dalam bahasa Indonesia seperti misalnya menyingsingkan lengan baju. Maksudnya sungguh-sungguh. Lailahu, menghidupkan malamnya. Karena di 20 malam pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyelingi malamnya
aktivitas ibadah malamnya dengan tidur. Ya salat dulu kemudian atau salat kemudian tidur dan seterusnya. Namun ketika memasuki 10 terakhir, beliau ahya lailahu, yang menghidupkan seluruh malamnya atau sebagian besar malamnya. Ya, tidurnya hanya sedikit. Ya. Dan wa aiqadha ahlahu, ya, membangunkan keluarganya, ya, istrinya, maksudnya mengajak istrinya untuk beribadah. Walaupun sebetulnya hal ini juga telah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di luar Ramadan. Ya, beliau juga selalu turut membangunkan istrinya untuk beribadah pada waktu malam. Dan ini tentu merupakan ya satu sunnah, ya memang satu sunnah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan rumah tangga yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu haditsnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji pasangan suami istri yang saling membangunkan untuk beribadah, untuk salat malam. Ya, Nabi mengatakan semoga Allah merahmati seorang suami yang bangun malam, kemudian dia salat, lalu membangunkan, ya, jika tidak bangun maka dipercikan air. Dan tentu saja ya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan hal ini, menyampaikan hal ini, tentu saja beliau adalah orang yang paling pertama mengamalkan ini. Ya, bangun malam, salat malam, kemudian turut membangunkan keluarganya. Dikatakan juga bahwa makna syadda mi'zarahu, ya selain maknanya adalah begadang dan fokus ibadah, juga merupakan bahasa kinayah, ya kiasan atau metaforik dari menjauhi, ya maksudnya tidak mencampuri istrinya pada 10 malam terakhir Ramadan. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya, maksudnya boleh membangunkan istri-istrinya untuk salat. Dan sebagaimana tadi dikatakan di awal bahwa menjadi kebiasaan beliau sepanjang tahun selalu membangunkan istrinya untuk salat malam, tapi tidak setiap malam atau hanya pada sebagian malam saja. Diriwayatkan misalnya ya bahwa kadang beliau membangunkan Aisyah radhiyallahu anha untuk ketika hendak witir. Jadi beliau salat sendirian, kemudian ketika akan witir beliau membangunkan istrinya, ya, membangunkan Aisyah untuk ketika akan witir, ya, ketika salat malam beliau akan berakhir. Namun di 10 malam terakhir Ramadan beliau membangunkan istri-istrinya, keluarganya untuk 10 malam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu potret, ya, contoh, ya, teladan kita bagaimana seharusnya kita memaksimalkan 10 terakhir Ramadan. Kita tahu juga bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mensunahkan iktikaf di 10 terakhir Ramadan. Dalam hadis sahih disampaikan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf pada 10 terakhir Ramadan. Dan bahkan di tahun beliau wafat, beliau beriktikaf selama 20 hari, ya. 20 hari tentu, ya, 20 hari, 20 malam di tahun beliau wafat. Ini semua menunjukkan bahwa 10 terakhir Ramadan memiliki kedudukan dan keistimewaan. Ya, bahkan dia merupakan hari-hari
malam-malam paling mulia dalam setahun. Para ulama mengatakan ya, jika lihat dari waktu malamnya maka 10 terakhir Ramadan itu lebih mulia, malam-malam paling mulia dalam setahun. Sementara jika dilihat dari waktu siangnya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah merupakan hari yang mulia di dalam setahun. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam masa pandemi seperti saat ini ya, ketika kita di rumah aja ya, tidak ada sholat tarawih dan tentu saja otomatis tidak ada itikaf, tentu kesempatan untuk meraih Ramadan itu masih terbuka lebar. Kesempatan untuk meraih keutamaan 10 terakhir Ramadan, bahkan kesempatan untuk meraih keutamaan malam Lailatul Qadar itu masih lebar. Oleh karena itu, hendaknya kondisi yang ada tidak menyurutkan langkah kita, tidak mematahkan semangat kita untuk meraih kemuliaan ini, meraih kemuliaan Ramadan, meraih keutamaan 10 malam terakhir Ramadan, dan meraih keberkahan malam Lailatul Qadar yang memang berada di 10 malam terakhir Ramadan atau terdapat di malam-malam di 10 terakhir Ramadan ini. Yang pertama tentu saja adalah meningkatkan kesungguhan beribadah. Meningkatkan kesungguhan beribadah dibanding dari malam-malam sebelumnya. Ya, ini contoh nyata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jika walaupun ya kesempatan itikaf di masjid mungkin hilang atau berkurang, maka kesempatan untuk tinggal di rumah juga bisa tetap dimanfaatkan untuk meraih. Bahkan di satu sisi kita bisa mengamalkan sunnah membangunkan keluarga ya di saat kondisi seperti ini. Ya, kalau misalnya di tahun-tahun sebelumnya kita tidak dapat membangunkan ya keluarga untuk menghidupkan malam-malam 10 terakhir Ramadan karena kita sedang berada di masjid ya iktikaf, ya apalagi mungkin masjidnya jauh dari rumah, maka sebetulnya dalam kondisi seperti sekarang ini, ya kita bisa menghidupkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meningkatkan kesungguhan, ya, dan juga bisa menghidupkan sunnah membangunkan keluarga, membangunkan anak istri, membangunkan anggota keluarga untuk menghidupkan 10 terakhir Ramadan, ya bahkan lebih kondusif sebetulnya, ya lebih kondusif untuk mengisi 10 terakhir Ramadan bersama keluarga, bersama anak istri di dalam kondisi seperti sekarang ini. Lalu amalan apa yang dilakukan? Pertama, amalan yang paling afdal, yang paling utama di 10 terakhir ini adalah amalan yang memang disunnahkan pada bulan Ramadan atau pada malam-malam Ramadan. Yang pertama tentu saja adalah salat. Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Secara spesifik yang dimaksud dengan qiyam di sini adalah melaksanakan salat, ya qiyamul lail, ya salat malam atau salat lail. Kemudian Nabi juga menjelaskan bahwa ya man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan qiyam, dengan ya salat karena iman dan ihtisab, mengharapkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Selain salat tentu saja menghidupkan malam dengan ibadah. Ya, menghidupkan malam dengan ibadah. Karena pertama tadi sudah dijelaskan oleh Nabi SAW ya, qiyam Ramadan dan qiyam Lailatul Qadar
Kemudian amalan yang lain adalah misalnya memperbanyak doa dan zikir, ya, doa dan zikir. Dan di antara doa yang dianjurkan adalah membaca doa yang kita harapkan itu adalah malam Lailatul Qadar, yaitu mengucapkan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Qur'an. Ya, di mana membaca Al-Qur'an juga merupakan amalan yang ditekankan, amalan yang dianjurkan pada bulan Ramadan, terlebih lagi di 10 terakhir Ramadan. Jika ada yang bertanya apa yang hendaknya diperbanyak, salat atau baca Quran? Tentu afdalnya sebetulnya adalah yang paling utama adalah salat, karena di dalam salat itu juga sudah ada baca Quran. Tetapi ya jalan tengahnya adalah apa yang pertama adalah apa yang paling mudah kita lakukan, dan yang kedua ya kata para ulama ya sebetulnya adalah aina tajidu qalbak, di mana kamu mendapatkan hatimu khusyuk. Ya, jadi bukan soal mudah saja, ya bukan soal enak dan nyaman saja, tapi sebetulnya adalah apa yang paling khusyuk. Ya, jika kita misalnya tidak kuat lama-lama untuk salat, ya maka dan kalau berdiri lama tidak khusyuk dan lebih khusyuk membaca Quran sambil duduk, maka itu yang dilakukan. Walaupun tentu saja tetap melakukan salat, ya, tetap melakukan salat semampunya, ya, tetap melakukan salat semampunya dengan bacaan yang ringan misalnya, dan memperbanyak sujud, ya, dan kurang bacaan. Setelah selesai salat, misalnya dilanjutkan dengan tilawah, dengan tadarus membaca Al-Quran, tentu dengan diselingi dengan ibadah-ibadah yang lain. Tentu tanpa menafikan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Termasuk diantaranya adalah memperbanyak berdoa dan beristighfar. Apalagi di sepertiga malam terakhir merupakan waktu terkabulnya doa. Ya, waktu terkabulnya doa, maka juga hendaknya dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Terlebih lagi ketika sedang salat, ya, apalagi dalam sujud. Ya, aqrabu ma yakunul abdu min rabbi wa huwa sajid. Ya, waktu dan tempat seorang hamba dekat dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Maka perbanyaklah doa, kata Nabi SAW. Nah, jika salat dilakukan pada sepertiga malam terakhir, kemudian pada saat sujud, maka di saat itu terkumpul dua waktu dan tempat istijabah sekaligus. Sepertiga malam terakhir, saat salat, ya, bulan Ramadan, ya juga bulan Ramadan merupakan waktu terkabulnya doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ayat ini terletak di antara rangkaian ayat-ayat tentang puasa. Kata para ulama menunjukkan bahwa Ramadan merupakan bulan terkabulnya doa. Bulan Ramadan di sepertiga malam terakhir, di bulan Ramadan di 10 malam terakhir, di sepertiga terakhir, di sepertiga malam, pada saat salat dan pada saat sujud, ini adalah waktu emas, waktu terkabulnya doa. Apalagi di waktu sahur, ya, juga di antara amalan yang dianjurkan pada waktu sahur adalah beristighfar. Ya, di antara sifat-sifat orang beriman, sifat-sifat penghuni surga, sifat-sifat orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an adalah wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka memperbanyak beristighfar. Dan amalan-amalan soleh yang lainnya, tentu dengan terus memperbaharui iman dan menanamkan ihtisab ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semua. Semoga bermanfaat, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berbuka puasa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.